Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Al-ayah. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Imam Ghazali wal awliyati sa'fil jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan alif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihim wa ashabihim, summa ila abaina wa ummahatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, langsung mawon Al-Mufradat halaman 70. Al-Mufradat li'iddatihinna, dari ayat ya ayuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Hei para nabi, jika kalian Nabi, jika kalian ingin menceraikan istri kalian, maka ceraikanlah karena iddah, karena li'iddatihinna. Maksudnya iddatihinna itu apa? Ai li zamani iddatihinna, krono waktu iddahi nisa, aul istiqbali iddatihinna, utawa krono nerimo idai nisa. Qala dawu sapa Al-Jirjani, Imam Al-Jirjani, alam lam di kalimat li'iddatihinna iku bimakna fi, maksudnya li zamani iddatina ay fi zamani fi iddatihinna, maka ceraikanlah mereka di dalam iddah mereka. Ai fi zaman, tegese ing dalam zaman allazi yasluhu, kang patut kang pantes li'iddatihinna maring iddahi nisa. Maksudnya dari li'iddatina, maka ceraikanlah mereka di dalam masa iddah mereka. Masa iddah mereka dimulai dari apa? Dari quru', yaitu ketika mereka masuk dalam keadaan suci. Ini yang kemarin dibahas, sehingga orang kalau diceraikan dalam keadaan suci itu tidak sampai 3 bulan, bisa jadi cuma 35 hari bisa.
kalau salah satu quru. Misalnya diceraikan dalam keadaan suci, berarti sudah satu sucian. Habis itu haid, habis itu suci, habis berarti sudah 2 suci, haid, suci lagi. Jadi lebih pendek kalau diceraikan dalam keadaan suci. Wa iddatul mar'ati utawi iddah wong wadon iku ayyamu quru'iha, pira-pira dinane quru sucine mar'ah, wa ayyamu ihdadiha lan pira-pira dinane berkabungi mar'ah ala ba'liha ing atase bojone mar'ah, ala ba'liha ing atase bojone mar'ah. Wa aslu zalika utawi asale mengkono-mengkono iddah kulo sakabehane asal iku diambil dari minal abdi, saking ad, artinya ngitung. Iddah itu diambil dari kalimat ngitung. Li annaha krana sak temene mar'ah iku ta'uddu menghitung sapa mar'ah ayyama aqra'iha ing pira-pira dina sucine mar'ah, au ayyami hamlil janini utawa ing au ayyama hamlil janini utawa ing pira-pira dinane meteng janin, au arba'ati asyhurin wa asyra layalin utawa ing petang wulan 10 hari. Jadi karena iddah itu perempuan baik secara logika naluri maupun secara fikih mereka menghitung hari-harinya, baik ketika mereka dalam masa berkabung atau yang lain. Uhsu dari kalimat wa ahsul iddata. Ahsu ai adbitu tegese mriksa sapa sira kabeh, wahfadzu lan jaga sapa sira kabeh, wakmalu lan nyempurnakno sapa sira kabeh al iddata ing iddah salasata quru'in rupane telung pira-pira sucian kawamila kang sempurna. Wa ahsu makna ihsa utawi asale maknane ihsa iku al-addu ngitung bil hasa kelawan krikil, kama kaya barang kana ana apa ma iku mu'taddan terbiasa qadiman kang dhisik, sumasara mongko nuli dadi apa ihsa hakikatan ing dalam hakikat fima ing dalam barang zukira kanggo sedotur. Jadi ahsu itu menghitung dengan krikil. Makanya ada sebuah hadis, man massal haso wal imamu yaktubu faqad laghot. Sapa wonge ndemok krikil ketika imam sedang khutbah maka dia termasuk faqad laghot, maka khutbahnya pahala Jumatannya itu sia-sia. Nah, khas orang para sahabat dulu nyekel kerikil itu buat apa? Buat ngitung wiridane, ngitung zikiri. Bahasa sekarang orang yang nyekel tasbih, zikir, gawe tasbih, maka itu pahala Jumatane sia-sia. Opo maneh ada orang gara-gara ngapunten suara sound system yang nggak bagus, nggak terdengar bagus, atau materi khutbahnya nggak menarik, moco HP, baca Al-Quran, itu lagu sia-sia. Tugasnya orang yang datang sholat Jumat, tugasnya adalah
ansitu wasma'u ningklingno dan mendengarkan. Itu tugasnya. Walaupun gak paham, walaupun gak menarik, tetap dengarkan. Kenapa? Itu targetnya adalah untuk mendapatkan fadilah dan pahalane Jumatan. Ittaqullah maknanya apa? Ij'alu bainakum wa baina azabihi. Ij'alu ndadekno sapa sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh wa baina azabihi lan ing dalem antarane siksane Gusti Allah ndadekno apa wiqayatan ing tameng tuhmi kang melindungi apa wiqayah kum ing sira kabeh wa tasunu lan ngreksa apa wiqayah kum ing sira kabeh. Wazalika utawi mengkono ij'alu bainakum wa baina azabihi wiqayatan iku bitaati kelawan taat fil awamiri ing dalam pira-pira perkara wajtina ing dalam pira-pira perintah wajtina bilan ngedoi wajtina bin nawahi lan ngedoi pira-pira larangan. Takwa itu maknanya menjadikan antara kita dan siksa Allah menjadikan tameng. Dan tamengnya apa? Berupa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fahisyatan. Al-fahisyah utawi kali lafat fahisyah wal fahsyu wal fahsya iku al-qabihu elek minal qaul saking ucapan wal fi'li lan tindakan. Fahisha itu seungkapan dan tindakan yang jelek. Wa jam'uha utawi jama'i fahisyah iku fawahish. Wa kullu ma utawi saben-saben barang istadda kang banget apa qubhu eleke ma bayane minazuhunubi saking pira-pira dosa wal ma'asi lan pira-pira maksiat iku yusama den arani apa ma fahisyatan ing fahisyah. Walihazalan krana iki yusama den arani apa azina zina fahisyatan ing fahisyah. Dosa itu banyak, maksiat itu banyak. Setiap kali kita melanggar larangan Allah, sekecil apapun itu maksiat, sekecil apapun itu dosa. Kita melihat perempuan yang bukan istri, bukan muhrim, di luar yang diperbolehkan, itu dosa. Kita salaman ambek yang bukan istri, bukan muhrim, itu dosa. Tapi tidak disebut fahisyah, ya dosa. Harus tetap diakui itu dosa. Nah, fahisyah adalah dosa besar lah bahasa kasarannya. Sehingga dosa yang sangat jelek, sehingga di sini sering digunakan sebagai pengganti lafaz zina. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala wala taqrabuz zina wala taqrabulan aja marek-marek sapa sira kabeh azina ing zina innahu sak temene zina iku kana ana apa zina iku fahisyatan Allah wasa alan elek apane dalil sabilan dalane hududullah. Al-hudud utawi lafat hudud hiya ya hudud iku al-mawani'u halangan anil mujawazati saking lewati nahwan nawahi ing arahe pira-pira larangan. Hudud itu batas, makna kasarannya adalah batas agar orang tidak melewati larangan. Jadi kalau ada pagar jalan kanan kirinya ada pagar, itu namanya hudud, batas. Belum sampai ke larangannya, belum sampai pekarangan, tapi sudah di batasnya ini saja sudah harus dijauhi. Kita naik sepeda motor mepet batas, ya nyenggol Pak. Bisa batas si rubuh, bisa kita sing cedera. Maka itu yang harus kita jauhi.
Wal hadu utawi had fil haqiqati ing dalam sejatine, makna sejatinya huwa ya had iku an nihayatu notok allati yantahi kang berakhir ilaiha maring nihaya apa asyai uswiji. Had batas adalah akhir dari sesuatu, garis finish. Wa hududullah utawi hududullah iku dorbani rong macam, dorbun sak macam. Dorbun utawi kang sak macam iku hadwa batesi hudud linnasi maring manungsa fi mata'ihim ing dalem pira-pira panganane nas wa masyaribihim lan pira-pira ngombine nas mimma saking barang ahalla wahilla kang den halalaken wa hurrimalan dan haramaken. Batas kadang dimaknai adalah batas-batas antara makanan dan minuman manusia, antara halal dan yang haram. Wa darbu utawi macam asani kang kaping pindho iku uqubatun pira-pira hukuman. Juilat kang den dadekaken apa uqubah liman maring wong raqiba kang lakoni sapa man ma ing barang nuhiya kang den larang sapa man anhu saking ma ka hadis sariki koyok hate wong kang nyolong. Kadang dalam bahasa syariat had itu adalah hukuman bagi pelaku kriminal. Hadnya orang zina, hadnya orang mencuri dan sebagainya. Ajalahunna, al ajal maknanya ajal iku ghayatul wakti, akhire notoke waktu, wa muddatuhu lan mangsane waktu. Wal murad utai kang den karepaken fil ayati ing dalem ayat fa iza balagna ajalahunna mongko tatkalane sampai sapa wong wadon ajalahunna ing ajal ini adalah ay qarabna tegese mendekati sapa nisa inqidha'a ajalil iddati ing berakhirnya masa iddah. Jadi ketika para wanita itu mendekati habisnya masa iddah, maka pilihan ada di suami mau dirujuk atau diceraikan. Bima'rufin, ma'ruf ini sering diulang-ulang dalam kitab ini. Al-ma'ruf utawi ma'ruf iku ma barang yustahsanu kang den anggap apik apa ma minal afali bayani saking pira-pira perbuatan yang dianggap baik. Wa aslul ma'rufi utawi asali kalimat ma'ruf iku diddul mungkari lawan katai mungkar. Wal ma'ruf utawi ma'ruf iku ismun jeneng jami'un kang menyatukan maing barang urifa kang den ketahui min ta'atilah saking taat maring Gusti Allah wa taqarrubi lan mendekat ilahi maring Allah wal ihsani lan berbuat baik ilan nasi maring menungso. Ma'ruf adalah satu kata yang mencakup semua hal yang dikenal baik berupa taat atau ibadah atau berbuat baik kepada manusia. Maka sering saya ungkapkan ma'ruf adalah sesuatu yang gak perlu mikir. Semua manusia pasti tahu karena dari kalimat arafah, dikenal. Agama manapun menganggap itu baik. Berbuat baik sama tetangga, semua agama, semua manusia yang akalnya dan fitrahnya masih murni pasti ngerti kalau itu perbuatan baik. Zawai adlin, maksudnya rojulaini wong lanang loro, bayyinal adalati kang jelas adile,
Wal adlu utawi adil iku al mardiyu kang den ridhoni apa qauluhu ucapane wong wa hukmuhu lan hukumane wong. Qala dawu sapa Al Hasan, kemungkinan Syekh Hasan Al-Basri, zawai adlin ada makna tafsirnya wong loro kang adil minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Ini orang ketika mau menceraikan istrinya hendaklah dia mempersaksikan, mengambil 2 orang saksi yang jelas adilnya. Maksudnya jelas adilnya apa? Orang yang ucapan dan tindakannya, keputusan hukumnya diakui, diterima. Nah, punten misalnya di lingkungan kita mawon, Pak RT sing apik, yo nang masjid, yo tindakane apik, semua orang ridho, maka disebut adil. Nggak perlu sampai detail dia ngelakonnya apa, nggak perlu. Tapi kalau orang ngapunten di pinggir jalan, biasa kemarin disebutkan sama Ustadz Zain, ngomong lah, saya nggak ngomong menganggap tukang becak itu jelek, tapi umumnya abang-abang becak, abang-abang no pinggir jalan, ucapane niku lah tidak disaring. Saya nggak ngomong ucapannya tidak disaring, sehingga ini tidak disebut zawai adlin. Nggak boleh sembarangan mencari saksi-saksi nikah, saksi cerai, pemabuk, wong sobo. Nah itu nggak bisa. Yang disebut adalah 2 orang yang jelas keadilannya. Ya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maksudnya tawakal itu apa? Yastaslimu, menyerahkan, wa ya'tamidu lan tetanggenan fi umurihi ing dalam pira-pira perkarane wong 'ala Allahi ing atase Gusti Allah. Li ilmihi krana ngertine wong annallaha sak temene Gusti Allah iku kafilu rizkihi kang nanggung rizkine wa amrihi lan perintah wa amrihi lan perkarane wong. Fayarkanu mongko bergantung sapa wong ilahi maring Gusti Allah wahdahu ijene Gusti Allah. Wa yusarrifalan memalingkan sapa wong amrohu ing perkarane wong ilahi maring Gusti Allah. Tawakal itu apa? Menyerahkan dan bergantung kepada Allah karena dia sadar, dia ngerti bahwasanya sing nanggung rizkine iku Gusti Allah. Ini kalau lihat ayatnya, wa may yatawakkal 'ala Allah, itu setelah wattaqullah. Wa may yatawakkal ini dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pertama apa? Takwa dulu. Takwa itu apa? Menjalankan perintah. Artinya apa? Usaha. Wa may yattaqillaha, sapa wong sing gelem takwa. Takwa tadi apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Artinya apa? Aktivitas. Setelah wa may yattaqillaha baru wa may yatawakkal 'ala Allah. Tawakal itu prosesnya setelah kita berusaha, setelah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kok cik durung ono solusi, maka solusinya adalah tawakal. Bukan dibalik tawakal dulu. Lalu tawakal dulu pasrah ya. Padahal ayatnya jelas wa may yattaqillaha dulu. Perintah, hampir kalau kita lihat perintah tawakal dalam Al-Quran pasti didahului ittaqullah, takwa dulu, selalu begitu. Hasbuhu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Fa huwa hasbuh. Hasbuh itu apa? Ai kafihi, kang nyukupi wong
Wa minhu lan iku setengah saking maknai hasbu kafi iku qaulul mukmin, ucapane wong mukmin hasbiyallah, zat kang nyukupi ingsun iku Gusti Allah, wa ni'malan sap api-apike, wa ni'mal wakil lan sak api-apike wong kang den pasrahi. Ketika kita sudah berusaha, terutama dalam rumah tangga, wis usaha notok, kok ngapunten, ini solusi dari Allah, pengarem-arem saking Gusti Allah, usaha cak, kok durung ono, wa may yatawakkal, sapa sing tawakal wis ta Gusti Allah nyukupi. Tapi harus melalui proses takwa, usaha. Balighu amri ai nafizu amrihi, tegese kang nglaksanakno perkarane Gusti Allah. Wal makna utawi maknane iku sayabluhu, bakal nyampeaken sapa Allah Gusti Allah amrahu ing perkarane Gusti Allah, fima ing dalem barang yuri tukang ngersakaken sapa Gusti Allah minkum saking sira kabeh. Allah pasti akan laksanakan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Qadron ay takdiron, maksudnya takdir, ukuran wa tauqiton lan pewaktuannya. Wa huwa utawi qadron iku bayanun keterangan liwujubi tawakkuli, maring wajibe pasrah alaihi maring Gusti ing atase Gusti Allah taala, wa tafwidul amri lan nyerahaken urusan ilaihi maring Gusti Allah, li annal abda krana sak temene kawula iku iza alima tatkarane ngerti sapa abad anna kulla syai'in ing ngatasi ing sak temene saben-saben suwiji minar rizki saking rizki wa ghairihi lan liyane rizki iku layakunu ora ono apa kulla syai' illa bitakdirihi, kejaba kelawan takdire penakerane Gusti Allah, layabqa mongko ora tetep lahu maring abad apa illat taslima, kejaba pasrah lil qadari maring takdir, wa tawakkuli lan tawakal ala Allahi ing atase Gusti Allah. Jadi di depan ini takdiron wa tauqitan, ukuran dan pewaktuannya. Ngapunten, sering kita berdoa, kita sudah usaha, sudah doa, sudah pasrah, kadang kita terbawa hawa nafsu kita pingin cepet-cepet, makanya di sini taukid, pewaktuan, waktunya yang menentukan, ukuran rizki kita yang menentukan Allah. Kapan mudune sing nentokno Gusti Allah. Jadi jangan, kadang sering kita terburu-buru. Yo wis pasrah, engko nek wis wayahe lak yo wayahe itu. Kita sudah usaha. Misalnya ada orang yang belum punya jodoh. Bukan jodoh kedua, yang belum punya jodoh. Usaha. Iya, dengan berbagai macam usahanya, yo golek, yo nang silaturahim dan dungo. Nah, masalah kapan itu Allah. Maka nggak boleh juga kita sering kapan kawin. Ono wong sik bujangan, kecuali guyon ya. Ono bujangan tok wakoni kapan kawin, stres temenan. Nggak usah apa kapan punya anak, nggak usah. Udah, karena takdiran wa tauqitan itu dari Gusti Allah. Sababun nuzul pun sekali. Sababun nuzul, sebab-sebab turuni ayat ini. Ruwiyat dan riwayatakan fi sunani Ibnu Majah, ing dalam kitab sunannya Ibnu Majah, diriwayatakan an Sa'id bin Jubair saking Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas saking, berarti kemungkinan Sa'id bin Jubair ini adalah tabi'in.
An Ibnu Abbas saking Abdullah ibnu Abbas, An Umar saking Sayyidina Umar bin Al-Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu an. Meriwayatkan anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tolakon nalak sapa Kanjeng Nabi Hafsatan ing Siti Hafsah binti Umar bin Khattab, putrine Sayyidina Umar. Tolako Hafsatan radhiyallahu anha summa raja'aha, mongko nuli ngerujuk sapa Kanjeng Nabi ha ing Hafsah. Nanti saya ceritakan sekalian, ini satu paket. Warawalan riwayataken sapa Qatadah, Imam Qatadah an Anasin saking Anas bin Malik, qala dawuh sapa Anas bin Malik, tolako nalak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsatan ing Siti Hafsah putrine Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Fa'atat mongkon teko sapa Hafsah ahlaha ing keluargane Hafsah. Hafsah dicerai sama Rasulullah, lalu sama dengan kita ternyata, pulangkan saja aku pada orang tuaku. Jadi Siti Hafsah merasa sudah dicerai sama Nabi, pulang. Fa'anzala mongko nurunaken sapa Allah Gusti Allah taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna. Wakila lan den ucapaken lahu maring Kanjeng Nabi. Ini Nabi di perintah sama malaikat Jibril, tetapi tidak Al-Quran, juga tidak hadis qudsi. Ya hadis karena yang mengucapkan adalah malaikat Jibril. Walaupun atas perintah Allah, biasanya kalau hadis qudsi itu qala Allah Ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala yang tidak masuk Al-Quran, itu hadis qudsi. Tapi ini yang berbicara adalah malaikat Jibril. Raji'ha, ruju'o sira Muhammad ha ing Hafsah. Fa innaha mongko sak temene Hafsah iku qawamatun ahli qiyamul lail. Siti Hafsah itu ahli qiyamul lail, salat malam. Sawamatun ahli poso. Wahia utawi Hafsah iku min azwajika, setengah saking pira-pira bojo sira fil jannati ing dalam swarga. Jadi Nabi Muhammad itu pernah menceraikan Siti Hafsah. Alasannya apa? Di dalam hadis tidak ada Nabi menceraikan Hafsah karena apa? Karena kalau Nabi menceritakan Siti Hafsah, aku tak cerai awakmu mergo ngene, berarti Nabi menjelek-jelekkan kesalahan istrinya. Tapi para sahabat, para ahli tafsir merangkai beberapa hadis, beberapa peristiwa, beberapa ayat menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya Siti Hafsah itu diceraikan Nabi karena Siti Hafsah itu menyampaikan berita rahasia yang harusnya untuk Siti Hafsah. Jadi ceritanya agak panjang. Jadi suatu saat ini menggabungannya dengan surat At-Tahrim. Suatu saat Nabi itu pas gilirannya Siti Hafsah, giliran di dalamnya Siti Hafsah. Nah, ketika Siti Hafsah disamperi sama Kanjeng Nabi, waktu itu kalau nggak salah Siti Hafsah sedang keluar, tidak di rumah. Review mawon, rumah zaman dulu itu ya kurang lebih 1 gudekan. Ini rumahnya Siti Hafsah, kayak kontrakan gitu loh. Rumah itu 1 kontrakan, 1 kos-kosan.
Sebelahnya rumahnya Siti Aisyah, sebelahnya rumah Ummu Habibah, kurang lebih begitu. Nah, waktu itu gilirannya Siti Hafsah. Siti Hafsah tidak ada di dalam. Lah kok pas waktu itu, dan ini harus disadari, semua desainnya Gusti Allah sesuai dengan Al-Quran. Pas waktu itu lewatlah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu wanita bangsawan Mesir yang dinikahkan dengan Nabi sebagai tanda takluk. Turunan Mesir secara logika gampang-gampangan nih lebih cantik, bangsawan. Maka ketika Siti Maria Al-Qibtiyah lewat, Nabi kerso. Maka Nabi nekani Siti Maria Al-Qibtiyah. Habis itu Siti Hafsah datang ngambek. Ya namanya perempuan iki jatahku ngambek. Nabi untuk ngerem hati ini Siti Hafsah dawuh, Hafsah, mulai hari ini Maria Al-Qibtiyah itu haram bagiku. Ini surat At-Tahrim. Seneng Siti Hafsah. Walaupun langsung habis itu Nabi ditegur sama Allah dalam surat At-Tahrim yang maknanya kurang lebih, hei Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang aku halalkan? Gara-gara mung nyenengno bojomu. Jadi mengharamkan Siti Maria Al-Qibtiyah ini mengedem-ngedem Hafsah agar ben gak ngambek. Maka setelah Siti Hafsah gak ngambek, seneng, karena Maria Al-Qibtiyah itu saingan terberat di antara istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi itu banyak yang cantik, rata-rata cantik-cantik. Sofia itu keturunannya suku Yahudi, berarti kan turunan suku bangsa Arya, putih bersih. Tapi tetap saingan terberat adalah Maria Al-Qibtiyah. Seneng, saking seneng gak kuat ngempet. Yang istri ini wanita juga gitu, saking seneng gak kuat ngempet. Sohibnya, bestinya Siti Hafsah itu Siti Aisyah. Begitu seneng cerita nang bestine. Ini bahasa ya, jangan kok kurang lebih ini bahasa kasarannya ya. Kok dianggap ngerti ya? Maria Al-Qibtiyah gak dadi saingan maneh saiki. Ungkapan ini turunlah di surat At-Tahrim juga kalau nggak salah, bahwasanya Allah memberikan kabar kepada Nabi, beritamu tadi bocor. Maka Nabi negur Siti Hafsah, Dinda, iki berita sing tak rahasiakno iku kok bocor. Dalam ayat lu siapa yang ngasih tahu wahai Rasulullah? Ya sing ngasih tahu adalah sing ngechat Lombok. Habis itu karena bocor, Siti Hafsah tidak bisa menyimpan rahasia, ditalaklah talqatan wahidatan, ditalak satu. Siti Hafsah pulang ke rumah. Umar bin Khattab yang tahu, di hadis yang lain, Umar bin Khattab yang tahu berita bahwasanya Siti Hafsah dicerai, stres. Kenapa? Iya, khawatir itu murka Rasulullah dan murka Allah. Loh, bahaya loh. Ya kalau orang yang paham kan, kenapa dicerai itu kan khawatir. Ini murka Allah, murka Rasulullah, bahaya. Sampai dalam riwayat itu Sayyidina Umar itu sampai rambutnya disaur-sauri tanah
Ya Allah, sedih sekali. Khawatir itu murka. Ternyata habis itu dalam hadis yang lain ada dua pamannya Siti Hafsah mendatangi Siti Hafsah. Siti Hafsah menjawabnya, Nabi tidak mentalakku itu bukan dengan siba. Jadi artinya yang mentalaknya itu bukan marah, bukan enggak, ya emang ditalak gitu aja. Lalu Nabi diberikan perintah oleh malaikat Jibril, roji'aha fa innaha qawwamatun sawamatun wa min azwajika fil jannah. Muhammad, rujuken karena Siti Hafsah iku ahli qiyamul lail, ahli poso, dan termasuk bojomu nang swarga. Maka itu dalam riwayat cuma 1 hari. Nabi menceraikan Siti Hafsah itu cuma 1 hari lalu dirujuk. Wa qala lan dawu sapa Al-Kalbi, Imam Kalbi, sababun nuzuli hazil ayat, utawi sebab turune inilah ayat iku ghadabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, murkai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Hafsah ing atase Siti Hafsah, lima krono barang asar kang merahasiaaken sapa Nabi ilaiha maring Hafsah hadisan ing ucapan. Nabi duka karena Siti Hafsah menceritakan top secret yang hanya diberikan kepada Siti Hafsah. Fa'adharat mongko ngetokaken sapa Hafsah hu ing hadisan li Aisyah tamaring Siti Aisyah. Fatallaqa mongko nyere mongko megat sapa Kanjeng Nabi ha ing Hafsah tatliqatan kelawan siji talakan, fanazalat mongko turun la apa al ayatu ayat. Ini sebagai umat Islam kita harus menyadari dan harus yakin bahwasanya itu desain Allah, bukan karena Rasulullah marah, bukan karena Siti Hafsah termasuk wanita-wanita yang gampang menyebarkan berita, bukan. Ini lagi-lagi desain Allah. Al-Quran itu qadiman, harus disadari, Al-Quran itu sudah ada dari dulu, sudah ada cetak skenarionya, ayatnya sudah ada. Lah, agar bisa difahami oleh kita umatnya, perlu didramakan sama Allah agar kita paham. Nek Al-Quran itu cuma turun tanpa ada praktek fikihnya, praktek hadisnya, praktek asbabun nuzulnya, kita akan bingung. Allah mempermudah kita memahami Al-Quran dengan menggunakan skenario Kanjeng Nabi dan istri-istrinya. Tidak boleh kita sebagai umat Islam menganggap, oh berarti Siti Hafsah begini, nggak boleh. Atau yang lain, apalagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua didesain, diskenario sama Allah untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Pun, monggo. tentang sholat Jumat tadi. Namun ketika seorang Bilal juga memandu untuk kegiatan sholat Jumat, mengatakan ansi was ma'ruf yang diperhatikan. Tadi pandangan biasanya kalau kita tidak melakukan itu atau sudah mulai ada zikir, tasbih atau zikir, sehingga
saya pernah jumpai sering bahkan di kalangan ustaz juga ini malah bukan malah menyakiti kalau boleh bisa juga beliau-beliau itu mendengar khutbah ini sambil mereka kata sama prophet tapi isi ceramah cara pilih gimana apakah sama dengan yang tadi yang hampir menjalankan kajian maksud. Terima kasih. Sebuah tindakan yang insya Allah ya, sebuah tindakan yang masih dalam rangkaian ansitu wasma'u, mencatat keterangan, itu kan termasuk menali pengetahuan yang disampaikan oleh khotib, itu masih bagian dari ansitu wasma'u, insya Allah nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah zikir boleh, yang nggak boleh megang tasbih, megang kerikil, apalagi zikirnya mohon maaf, ngapunten ini yang zikir thariqah, la ilaha illallah. Ini khotib ini terganggu, sangat terganggu. Ya kita lah sebagai seorang khotib, sebagai seorang guru, ketika kita menyampaikan sebuah materi, murid mencatat apa yang kita tulis, ya seneng, berarti dia ngestokno. Tapi kalau ada murid zikir jahar sebagai khotib, sebagai pemberikan materi, walaupun zikir itu bukan hal yang jelek, bagus, tersinggung, baca Al-Quran, baca Al-Quran itu juga baik, tapi ketika berbarengan membaca khotib atau sampean guru lah lagi nyampe no materi, ono wong maca Quran, diuring-uring iku maca Quran, gak diuring-uring, ini gak bagus, tidak, salah tempat. Termasuk kalau di sini gak banyak ya, hampir gak ada. Di Jakarta itu sering ada orang bagikan buletin Jum'ah. Ada orang menyampaikan membagi buletin Jum'ah. Kalau buletin itu termasuk isi dari khutbah, insya Allah termasuk bagian dari ansitu wasma'u. Jadi kalau jenengan tahu di Masjid Istiqlal, itu materi khutbahnya sering dicetak, disampaikan, jadi nyimak ya. Kalau lihat di khutbah Jumat, khutbah di Masjid Istiqlal, terutama khutbah Id, ketika mengundang orang bukan orang Indonesia, biasanya itu dicetak agar mereka kan pengetahuan pendengarannya kadang terbatas, kadang dicetak dengan berbahasa Inggris. Mereka menyimak dengan tulisannya, insya Allah bagian dari ansitu wasma'u. Tapi kalau buletin Jum'ahnya itu beda dengan yang disampaikan, itu termasuk faqad lahu. Jadi misalnya apa yang saya sampaikan, saya tulis ringkasannya, ayatnya, khutbahnya, sehingga hadirin ini mendengarkan sambil menyimak, benar nggak ayatnya, benar nggak hadis, insya Allah tidak ada masalah, masih bagian ansitu wasma'u. Yang nggak boleh adalah melakukan kegiatan yang di luar makna ansitu wasma'u. Termasuk kalau nggak salah sempat ada, ini ada kreativitas yang berlebihan juga. Bagaimana agar khutbah itu bisa dimengerti orang, maka khutbah itu difilmkan, kartun, misalnya cerita tentang Nabi, ada slide pakai PowerPoint gitu. Itu juga nggak bisa juga, sehingga orang akan fokus terhadap PowerPoint-nya. Khutbah kan keren juga sebenarnya, khutbah pakai PowerPoint gitu ya. Tapi akhirnya dikhawatirkan, walaupun ada yang berpendapat itu masih bagian dari ansitu wasma'u.
PowerPoint atau ada gambar kartun dan sebagainya gitu untuk khutbah itu menarik. Nah, ada yang beranggapan justru nggak boleh, tetap perintahnya ansitu wasma'u. Ada juga yang membahas masalah kotak keliling. Kotak keliling, sehingga di masjid saya itu dulu minta fatwa Kiai Soleh Qosib, nggak boleh. Sampai sekarang di tempat saya nggak boleh kotak keliling. Ada yang berpendapat ngiderin kotak keliling itu bagian dari lagho. Tapi ada sebuah hadis, saya lupa dari Sa'id Al-Khudri kalau nggak salah, malah disarankan ada dialog Nabi dengan salah seorang jamaah, justru diperintahkan untuk sodakoh ketika terjadi ini. Jadi Jumatan era Nabi itu ya banyak yang sodakoh. Maka kotak keliling dianggap bagian dari ngikuti hadis yang lain, bukan dari Abi Hurairah, tapi beda lagi, mendukung untuk sodakoh, termasuk sholat qobliyah Jumat. Ada dialog, kan perintahnya ansitu wasma'u, tapi kadang ada orang tapi kebangetan di kita itu, lo masuk masjid sholat qobliyahnya itu lo kudu ngenteni imam pas nyampaikan khutbah. Padahal itu pernah ada satu kasus ketika Nabi sedang khutbah, ada jamaah datang, udah sholat belum, Nabi sholat cepat lalu dengarkan khutbah. Nah, orang ahli fikih menganggap bahwa sholat ini adalah sholat qobliyah, bukan sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid begitu datang langsung ini sholat qobliyah Jumat. Artinya tidak bisa satu hadis menggeneralisir semua makna yang lain. Pada dasarnya perintahnya adalah ansitu wasma'u, tapi ada beberapa pengecualian, diantaranya sodakoh, juga sholat qobliyah. Kurang lebih ngoten. Termasuk ada yang rekam. Ada beberapa masjid itu melaksanakan dokumentasi, akhirnya ditampilkan di YouTube. Ada beberapa masjid yang, apakah itu bagian dari ansitu? Insya Allah bagian dari ansitu. Dan ketika ngerekam itu gak didelok terus kok, juga direkam. Ketika sampai selesai ya sudah disiarkan. Insya Allah nggak ada masalah. Monggo. Maksudnya apakah zikir dengan tasbih itu membatalkan Jumatannya? Tidak. Tapi lagho, sia-sia. Jadi gini loh, fadilahnya orang sholat Jumat, kalau ada di dalam hadis, barang siapa yang mandi besar, man ghassala waghtasala, barang siapa yang mandi besar, wabtakaro, dan berangkat lebih awal, di hadis yang lain, dan memakai wangi-wangian, plus ada lagi memakai minyak rambut,
Di hadis yang lain itu, walaupun kita tidak terbiasa pakai minyak rambut, pakailah minyak rambut istrimu. Karena yang terbiasa pakai minyak rambut itu kan para wanita. Pakailah minyak rambut istrimu, pakai wangi-wangian, berangkat lebih awal, mendekat ke khatib, mendengarkan dan khusyuk, maka setiap langkahnya ada pahalanya. Saya lupa, setiap langkah jika itu dilakukan, mandi besar, pakai wangi, pakai minyak, mendekat dan mendengarkan, maka pahalanya itu dihitung setiap langkah. Kullu khutwatin apa gitu, saya lupa. Jika itu tidak dilakukan, terutama dia tidak mendengarkan, tidak ansitu wasma'u, maka pahala yang tiap langkah itu hilang. Pahala plus Jumatannya sah, dapat pahala, dapat, tapi pahala standar. Pahala plus hangus gara-gara masal haso atau melaksanakan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kurang lebih begitu. Sah oleh ganjaran, insya Allah dapat, tapi bonus plusnya hangus. Kurang lebih ngoten. Pahala sholat Jumat itu masya Allah dahsyat. Emang. Iya. Tadi saya zikir jahar yang mengganggu konsentrasi khatib. Yang boleh itu zikir khafi. Zikir khafi ketika kita memperhatikan khatib gimana, karena sendirinya. Ya itu nggak insot juga. Insot yang fokusnya itu mendengarkan. Orang zikir khafi itu orang yang bisa berzikir sambil melaksanakan aktivitas yang lain. Lah kalau zikir karpe dewi, ya perintah insot tadi lah, ansitu wasma'u. Ada perbuatan baik yang sebenarnya baik, tapi salah tempat, salah waktu juga bermasalah, akhirnya jadi nggak baik. Kopi enak, campur bakso enak. Itu ada yang bilang ketika mau Jumatan terus di depan banyak sandal, terus dilewati dengan cara diinjak-injak. Ada yang ngobrol, sama lah dengan rosol. Ketika menginjak sandal, kayak itu mau masjid. Itu rosol apa? Ya enggak lah, insya Allah enggak lah. Itu berlebihan juga itu. Ya terus terbang gitu, mencolot, ya tambah gak karu-karuan. Ya enggak lah, itu sesuatu yang berlebihan juga. Yang melewati sendal yang ada di depannya diusahakan nggak sampai ngerusak dan sebagainya. Kalau bisa ya punya sandal bagus, jadi taruhlah yang rapi. Tapi kalau terpaksa nginjek-nginjek, ya enggak. Ya gimana? Terus harus loncat. Kalau 10 meter sandal semua gak karu-karuan. Insya Allah tidak, insya Allah bukan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak tadi mengingatkan keterangan tentang tidak Aisyah tadi ucapan yang jelek atau tindakan yang jelek, bahkan dalam bahasa kurung tadi juga besar-besar ya. Itu pernah mengatakan bahwasanya bangsa itu sama juga merupakan dosa yang juga kepada Allah dan juga menzalimi orang lain, merugikan orang gitu. Tapi kadang ada dosa yang
mendolimi dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Contohnya kalau kita sudah tiba waktunya sholat, misalkan asar, kemudian kita nyadar sampai kehilangan waktu, kan artinya kita sudah dosa kepada Allah tanpa merugikan orang lain, hanya kita sendiri yang rugi. Tapi kalau Aisyah tadi kita misalkan nyuri HP, itu kan nyurinya kan sudah dosa. Dosanya juga merugikan orang lain yang kehilangan HP, kan gitu. Jadi di dosa besarnya tadi apakah perbedaan kalau kita mencari ridho Allah atau ampunan dari Allah lebih mudah kita hubungan sama Allah, tetapi kalau Fahisa tadi kita nggak bakalan bisa diampuni tanpa menyelesaikan kesesatan kita termasuk orang yang kehilangan. Apakah demikian? Terima kasih. Fahisa pada dasar dari sudut makna memang kurang lebih begitu. Dosa yang dianggap jelek, tidak selalu dosa menyakiti diri sendiri dan dosa dengan Allah. Kalau memang itu jelek, walaupun tidak merugikan orang lain, ya bisa jadi fahisha. Contoh, orang minum khamr, pada dasarnya yang dirugikan kan cuma dirinya sendiri. Tapi bisa jadi fahisha juga, karena orang luar, orang akan menganggap itu perbuatan yang jelek juga, fahisha. Dosa besar itu tidak selalu berhubungan dengan orang lain. Ada dosa yang walaupun cuma dirinya sendiri yang dirugikan, tetap bisa jadi fahisha, bisa jadi dosa besar. Walaupun kalau memang hubungannya dengan orang lain memang double taubatnya. Nanti kalau di Riyadhus Shalihin ada tambahan syarat tobatnya. Tobat itu minta ampunan, terus berjanji atau bertekad untuk tidak mengulang kembali. Terus ada lagi, nah untuk yang tambahan dengan hak Adam harus minta halalnya. Ya kalau orang pernah mencuri minta halal, ternyata yang tidak minta kembali, tidak minta ganti rugi, ya cukup minta halal. Tapi kalau yang dicuri itu minta ganti rugi, harus memberikan ganti rugi. Misalnya masalah ghosab, sendal dan sebagainya. Ghosab itu pada dasarnya maknanya merampas dengan paksa. Cuma kadang-kadang di pesantren dianggap minjem, gak ngomong itu dianggap ghosab. Pada dasarnya ghosban itu mengambil sesuatu dengan paksaan. Termasuk kadang di pemerkosaan itu bahasa Arabnya irtisab, karena sudut paksaan. Kalau nggak maksa namanya zina, tapi kalau memaksa pemerkosaan namanya irtisab. Makanya dalam fikih ghosab itu bukan fikihnya pesantren ya. Ghosab itu hukumannya, hadnya lebih berat daripada mencuri. Ngerampok, ghosab itu ngerampok, hukumannya lebih berat daripada mencuri. Nah ghosabnya anak pondok beda, itu pinjem gak ngomong dan gak dibalikkan, tapi tidak untuk dimiliki. Kalau di pondok itu ya biasalah, kalau yang sudah pernah ada sandal di depan musola, mau ke sana pinjem bener-bener pinjem, tapi gak ngomong, pakai aja. Habis itu ditaruh di depan kamarnya, gak dimiliki, tidak, lali. Itu ghosab ala pesantren. Insya Allah bukan bagian dari ghosab makna fikih.
Kurang lebih ngoten. Nanti sempurnakan. Saya tambah satu lagi. Monggo. Ini biasanya saya mendengar apa yang disampaikan oleh Abah Sen ya sebelum Jumat. Allah berkenan untuk mengampuni dosa dari Jumat ke Jumat. Nah, itu kan ada tambahan dari umroh ke umroh. Kemudian ada yang puasa Ramadan yang diterima itu kan dihapus dosanya mulai akhir Maret sampai waktu itu. Kemudian ada yang haji nggak terima sudah jelas kasih surga kan gitu. Nah dari haji, umroh sama puasa kan jelas ininya apa namanya ibadahnya. Tapi kalau Jumat itu dari Jumat ke Jumat itu apakah ibadah Jumatan itu atau ibadah yang lainnya? Insya Allah dari ibadah Jumat itu sholat Jumat dan khutbahnya itu fadilahnya banyak yang tidak banyak mulai banyak diabaikan oleh umat Islam. Mendengarkan khutbahnya, insot mendengarkan khutbahnya itu bagian daripada praktek sholat Jumat. Jadi bukan cuma sholatnya, banyak orang akhirnya ngepres sholat Jumatnya, atau ngepres khutbah keduanya, atau ngepres apalagi komatnya. Jadi bagian khutbah, rangkaian khutbah itu kalau adalah ucapan pertama khatib, Assalamualaikum. Semakin mendekat ke khatib mendengarkan insot, walaupun mohon maaf menjenuhkan. Kadang khatib itu yang disampaikan khatib minggu pertama sampai minggu kelima yoiku sampai bosan, akhirnya ketiduran. Tapi insya Allah insot, walaupun ketiduran dalam posisi yang tidak membatalkan, dengan niat mendengarkan. Saya enggak orang lain, saya sendiri sering kok kadang-kadang ketika pertama antusias sekali materinya yang disampaikan, tapi kok bulet dan semakin jauh saking ngadoe boleh keturun. Saya enggak ngukur orang lain, saya sendiri kadang begitu. Ya ini kok cek belakrai ini khutbah ini, akhirnya ketiduran, pingin insat, pingin maksimal, tapi akhirnya kejauhan, capek, tidur. Insya Allah bagian daripada insat. Dan itu rangkaian sholat Jumat banyak sekali fadilahnya, banyak sekali pahalanya. Jika ngikuti tadi dari awal, jadi ada pahala sholat Jumatnya, ada pahala Jumatannya, ada pahala istiqomah melaksanakan itu dari Jumat ke Jumat, ada pahala ritual mandi pakai wangi. Kalau bisa sholat Jumat pakai minyak wangi, beli minyak wangi 10 ribuan, berangkat pakai minyak wangi. Termasuk juga pakai minyak rambut. Gak punya keletik, syukur-syukur pakai tanco, bis itu. Loh itu ganjaran, masya Allah. Yang kadang tidak kita sudah mulai banyak diabaikan oleh orang-orang zaman sekarang. Dulu mbah-mbah kita, bapak-bapak kita itu kalau mau sholat Jumat itu serius loh. Benar-benar serius. Sekarang enggak, nyamuantai ya. Nyamuantai ngenteni di depan masjid itu udah datang depan masjid rokokan sampai ngrungokno khutbah. Apakah itu bagian dari insat? Insya Allah tidak. Pun nanti sempurnakan sama kalian Ustaz Jan. Saking kula akhir wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir di majelis taklim. Semoga juga bagian dari mukafirud dzunub, menghapus dosa. Ya kalau di hadisnya memang baina sholatul khams, sholat 5 waktu, baina Ramadan dan Ramadan, baina Jumat dan Jumat, itu menghapus dosa-dosa kita. Memang itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, ini dosane mesu, ya, dosane gak patek syukur nangane Allah, ya, mari mangan seger, udah kata alhamdulillah ya, ngono maksudnya. Hanya di situ yang dosa-dosa kecil di mayoritas dalam hadis Mesara itu adalah dosa-dosa kecil antara Ramadan ke Ramadan, antara Jumat ke Jumat, bukan kabeh dosa aja. Kalau kabair jelas dosa besar, di situ jelas, di fikihnya juga jelas. Kabair itu harus dengan ya ada ritual tobat lah. Tobat itu kan bahasa hati juga, wis gak nglakoni maneh. Walaupun di hadisnya nglakoni malih napa hanya Nabi, ya tobat maneh. Ya tobat maneh kuduan. Tobat maneh gitu. Ya muga-muga matine mari tobat itu aja kan. Itu yang insyaallah nanti bentar lagi kita setelah ini kita akan ngaji kitab hadis, dan tadi saya sudah diskusi yang akan kita awal dengan ilmu hadis, karena di kitabnya itu awalnya ilmu hadis biar kita itu paham hadis dhaif. Apa hadis dhaif itu gak kena digawe blas, ternyata di situ masih ada keterangan-keterangan ya sing gak oleh digawe hadis dhaif. Gak jelas soalnya kok jenenge dhaif. Ya, ada hadis hasan itu kayak apa? Sahih itu pun ada tingkatannya, ada hadis mutawatir, ada banyak nanti di situ macam-macamnya. Nah hadis, hingga kita nanti nggak gampang dididik. Wah hadis lemah, hadis dhaif, hadis nggak selalu seperti itu gitu ya. Tidak masuk fungsinya. Insyaallah muka-muka mohon Ramadan nanti kita bisa bisa sampai di kitab hadis itu nanti ya. Semoga panjang umur, sehat, lama tenang ya. Yang penting mari kita berdoa muka-muka mawon lantaran kehadiran kita ke sini, kita berdoa semoga khusus anak-anak kita semuanya oleh Allah jadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah, min ahlil ilmi, min ahlil khair, asal ilmu yang manfaat. Dan semoga anak-anak dan keturunan kita semua dijaga oleh Allah, dijaga keimanannya, dijaga tingkah lakunya, dijauhkan dari perbuatan dosa-dosa besar, dijauhkan dari perbuatan yang menuju api neraka. Dan semoga kita semua tetap tambah istiqomah, semua ibadah kita, bagi ibadah sunnah, ibadah wajib, tambah istiqomah. Dan moga-moga kita nanti husnul khotimah. Al-Fatihah.